Ya hari ini kita sebenarnya cuma ini sih, cuma latihan PU. Nah kan sebenarnya PU itu kan ada bagian yang ini ya, di kalau di UTBK nanti tuh PU di akhirnya bakal ada kayak soal yang berkaitan dengan angka dikit. Nah aku hari ini mau sedikit banyak bahas itu. Jadi hari ini kita nggak terlalu bakal bahas teks, kita bakal bahas soal-soal di akhirnya itu aja ya. Oke, aku share screen dulu ya. Eh, ini udah kelihatan belum ya? Udah ya? Oke. Jadi eh karena soalnya cuma angka ya, dan ini bentuknya sebenarnya cuma latihan, jadi kalian boleh kerjain aja. Nanti kalau udah ketemu jawabannya boleh chat aja. Kalau nanti yang chat udah ada 5 atau 6 aku bahas. Oke, selamat mengerjakan.
Oke, ini yang jawab lumayan variatif ya jawabannya. Jadi aku coba bahas aja. Oke, jadi pertama ada. Oke, kan pertama tuh kita tahu kalau misalnya 1% itu kan 1/100 ya. Jadi kalau misalnya 0,1% itu berarti jadi 1/1000 ya. Jadi eh, karena ini semuanya bentukannya kayak 0,1 ini, jadi kita boleh untuk sekarang kita hiraukan aja dulu persen-persenannya. Kita lihat angkanya aja. Kan angkanya itu berarti tinggal, kalau misalnya kita hilangin persenannya ya, berarti tinggal 4 kali 5 dibagi 1 kali 2 kali 3. Nah ini kan kalau kita hitung dapat hasilnya eh, 3,3 sekian-sekian ya. Nah, terus kalau kita masukin ini, yang 0,1 ini, eh, bisa dibikin kayak gini. Ini kan 3,3-nya bisa dianggap 10/3. Karena dia semuanya atas bawah itu ada persennya, bisa dibikin kayak gini. 10/3 dikali 1000 per 1. Gitu. Karena 1/1000 ini bakal dibalik dari apa? Bakal dibalik karena atas bawahnya ada. Jadi nanti kita dapat hasilnya itu 10.000 bagi 3. Ya, kayak gini. Nah, nanti itu kalau bisa dihitung, nanti dapat hasilnya sekitar 3 ribuan ya. Jadi 3333,33. Nah, kalau misalnya kita lihat pilihannya, ini kan eh, 3 koma ya. 3 koma bukan. Terus ini 33 juga bukan. Terus ini ratusan, 3 ratusan, ini juga enggak. Yang ini apa nih? 3.300. Oh, ini berarti ini jawabannya. Ini jawabannya yang D. Yang E ini salah karena dia udah puluhan ribu ya. Ini dia 33.300 gitu. Ada yang mau nanya nggak ya? Kenapa dikali 1.000? Oh, dikali 1.000 itu karena kita eh, harus ini ya. Kan tadi kita di awal kita hapus persenan ya. Kalau kita mau ikutin eh, apa namanya? Ikutin persenannya di awal, nanti bakal kebentuknya kayak gini. Bentuknya kurang lebih kayak gini. 4/1000 kali ya bukan kayak gini. Bentuknya itu kurang lebih kayak gini. 4/1000 dikali 5/1000 dibagi 1/1000 kali 2/1000 kali 3/1000. Nah, kalau ketemu bentukan kayak gini, nanti kan kalian bakal dapat bentuk kayak gini. Bentukannya kayak gini ya. Eh, A per B dibagi C per D. Nah, kalau kalian ketemu bentukannya kayak gini tuh, eh, A sama C sama B sama D itu bisa dicoret gitu. Karena nanti kalau misalnya C sama D-nya naik, bentukannya bakal jadi A per B kali D per C. Nah, makanya AC sama BD itu bisa saling menghilangkan kan. Nah, kalau kita lihat di sini tuh eh, 1.000-nya ini kan berarti bisa dicoret ya. 1.000 di bawah, 1.000 di sini bisa coret, 1.000 di sini sama 1.000 di sini bisa dicoret. Nah, karena 1.000-nya sisa satu yang di bawah ini, 1.000 ini kan sisa ini dong nih. Jadi nanti kalau kita hitung eh, 1.000-nya bakal naik. Kebayang nggak ya? 3,33 dapat dari mana? Oh, 3,33 itu ini ya. Kalau misalnya 4 kali 5 dibagi 1 kali 2 kali 3. Nah, itu dapat
bakal dapatnya 20/6. 20/6 itu kalau kita hitung dapat hasilnya 3,33 gitu. Kebayang nggak ya? Tapi yang 10/3 itu masih bingung dari mana. 10/3 itu ini ya, kayak tadi aku bilang. Cuma eh, tadi karena aku pas awal nggak mau ngitung persenannya dulu, biar nggak bingung. Jadi aku hitung angka-angkanya dulu aja yang bisa dihitung. Apa? Jadi aku ambil angka 4, 4, 5, 1, 2, 3-nya aku hitung dulu. Biar dapat angka angka bulatnya gitu loh. Nah, nanti pas dapat 3,33, karena tadi eh, sisa 1.000 di bawah ini, nanti 1.000-nya bakal naik ke atas. Pas naik ke atas jadi 3,33 kali 1.000. Ini dapatnya 3.300-an gitu. Bayang nggak ya? 3.000-nya. Oke, kebayang nggak? Ada yang mau ditanya lagi nggak ya? Aman, aman. Oke, semoga aman ya. Kalau aman, kalian boleh lanjut kerjaan yang ini ya, yang nomor 2 ya. Aku pindahin dulu yang ini. Selamat mengerjakan. Oke, udah banyak yang jawab ya. Eh, eh, oke, jawabannya aman sih kayaknya ya. Oke, jadi aku bahas dulu. Ini kan kalau misalnya kita ambil bentuk yang ini, yang super A kuadrat dan super B kuadrat, nanti dapetnya tuh kayak gini. Super A kuadrat dan super B kuadrat sama dengan super A tambah super B kali super A minus super B. Nah kan ini bentukannya sama ya, sama yang dikasih tahu soal. Kan kita tahu super A minus super B-nya berapa sama super A tambah super B-nya berapa. Jadi bisa tinggal kita masukin aja. Jadi nanti itu super A tambah super B-nya itu dapat 3, super A minus super B dapat 7. Nanti dapat hasilnya 21. Gitu ya. Jawabannya yang E. Ada yang mau ditanya? Eh, mau izin SS nomor 1. Oke, bentar ya. Ini ya. Ada yang mau ditanya nggak? Eh, Kalau SS-nya udah, kabarin aja ya. Kak, nanya 01 kenapa jawabannya dia bukan. Oh, ini kan tadi kita kerjainnya kan dapat angka yang 3,33 ini, itu kan 3,33-nya belum dikali 1.000-nya ya. Kan ada angka 1.000 di bawah nih. Di mana? Di sini kan ada angka 1.000-nya. Nah, 3,33 ini belum dikali 1.000 tuh. Ini. Eh, Ngerti nggak ya?
Oke, gimana? Gimana? F. PPPF. Mau nomor kedua diulang. Oke, bentar. Nomor kedua itu tadi bentuknya sebenarnya ini ya, turunan dari bentuknya sama aja kayak A kuadrat B kuadrat sama dengan A plus B sama A min B. Nah, coba ini bentuknya disepah aja. Bentukannya sama. Kalau A kuadrat dan separ B kuadrat, kalau kita urai bisa jadi separ A tambah separ B dikali separ A min separ B. Nah kan separ A tambah separ B-nya udah ketahuan ya dari soal. Separ A min separ B-nya 7, separ A tambah separ B-nya 3. Jadi bisa kita tinggal kali aja. 3 kali 7 bisa dapat angka 21. Gitu. Oke, ngerti nggak ya nomor 2-nya? Semoga menjawab ya nomor 2-nya. Aku lanjut ya, nomor 3. Boleh dikerjain. Oke, aliran jawabannya sudah mengalir terus ya. Aku bahas aja. Eh, Oke, jadi ini soalnya minta rata-rata. Soalnya kan minta nilai kata-kata barisan aritmatika kelipatan 5. Kelipatan 5 mulai dari 15 sampai 50. Kalau barisan aritmatika gampang ya. Kita punya rumus yang SN. Aduh, jelek banget. N per 2, 2A tambah N min 1 kali B. Ini rumus umum aja ya untuk rumus SN. Nah, eh, pertama tuh kita cari N-nya dulu. N-nya kan dia bilang dari 15 sampai 50, sedangkan kelipatannya 5 ya. Kita tahu kalau misalnya di awal tuh bakal ada misalnya angka 5 sama 10. Nah, 5 sama 10 ini kan dapat dari 5 kali 1 sama 5 kali 2 ya. Berarti kalau misalnya dari 15 sampai 50 kan 5 kali 3 sampai 5 kali 3 sampai 5 kali 10. Nah, berarti itu kalau di situ kan berarti kita tahu di tengah-tengah ini ada 8 ya. Ada 8 angka. Berarti kita bisa dapat di sini N-nya 2. N-nya 2. Terus A-nya itu kita tahu A-nya itu 15 ya. Karena dia bilang di awal mulainya dari 15, selesai di 50 ya. Ini 15 sih, jelek banget. Udah. A-nya 15. Terus B-nya. B-nya kan dia bilang kelipatan 5 ya. Berarti selisihnya 5. Gitu.
Oke. Terus kalau udah dapet angka kaya kita tinggal masukin aja. N per 2 berarti 8 dibagi 2 dimasukin. 2A itu berarti 30 ya. Dari 15 kali 2 tambah N-1 itu tuh 8 kurang 1 7. Terus sisinya 5. Bener lah ya. Oke. 8 bagi 2 kita dapat 4. Terus 30 tambah 7 kali 5 35 ya. Nah, berarti 4. Nah, 30 tambah 35 itu 65. Terus hasilnya berarti 260. Nah, ini tuh berarti kita dapat totalnya ya, atau SN-nya kita dapat 260. Terus jadi dia mintanya tuh apa? Dia minta rata-rata. Rata-rata berarti tinggal jumlahnya dibagi jumlah angkanya ya. Berarti rata-ratanya itu rata-rata tinggal 260 kita bagi 8. Nanti dapat hasilnya itu 32,5. Ada nggak jawaban? Eh, ada ya jawabannya. Jawabannya tuh yang ada yang mau ditanya. Kak, Kak, tadi dapat dari mana? Oke, ntar ya. Satu-satu. Nah, jadi 8. 8 tuh dapat dari ini. Aku pakai analoginya tuh yang gampang pakai kelipatan 5 ya. Kan kita semua tahu 5 itu mulai dari 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai dapat angka 50. Nah, kita tahu 5 itu didapat dari 5 kali 1, 10 itu 5 kali 2, 15 itu 5 kali 3, 20 5 kali 4, dan seterusnya sampai dapat angka 50 itu 5 kali 10. Gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu kayak gini, kita bisa lihat eh, kalau misalnya dari 5 kali 1 sampai 5 kali 10 ada 10 angka, berarti kalau misalnya kita potong 2 angka dari ini berarti sisa 8 angka dong ya. Kebayang nggak ya? Kan awalnya ada 10 angka nih, dari 5 kali 1 sampai 5 kali 10. Terus dia minta dari 15. Berarti kalau kita minta dari 15, berarti ada 2 angka yang dipotong dong. Ini sama 5 sama 10 dipotong. Berarti dari 10 angka dipotong 2 angka, sisa 8 angka. Gitu. Kamu tulis N-nya 2. Oh iya, salah-salah. Sorry, sorry. Oh iya. Ya, harusnya N-nya 8 ya. Eh, Oke. Ada lagi yang mau ditanya. Bentar, aku baca dulu. N-nya 8, dapat 8. Kenapa nggak? Tadi itu deh. Ada masih bingung nggak dapat 8-nya dari mana? Gimana gimana? Eh, Aman ya? Ada. Oke. Ya oke. Oke. Kalau gitu kalian boleh lanjut kerjain ya. Yang apa mau tuh? Bentar. Wih, sebentar. Wah, diam guys. Oke, bentar. Aku restart dulu. Eh, udah aman. Udah, udah kelihatan ya. Oke. Ya, kalian boleh kerjain dulu ya.
Oke, yang jawab udah banyak ya. Oke, ini soalnya minta A. Oke. Hmm, agak panjang ya soalnya. Ya udah nggak apa-apa. Pertama kita tulis aja dulu 12, 12, 13, 10, 11. Oke. Tadi ini suka bisa pakai ini sih. Tapi kita kayak biasa dulu aja. Ini 10 sama 15 kita bisa coret. 2 sama 3. Terus apa yang bisa coret? Ini ya. 9 sama 12 bisa kita coret. 4 sama 3. Oke. Terus tadi pakai rumus yang ini sih. Yang tadi juga bisa. Kalau misalnya A per B dibagi C per D. Kan ini ya. B sama D sama AC-nya bisa dicoret ya. Jadi kalau ngikutin aturan itu, kita bisa ngecoret ini ya, 3 ini bisa hilang. Nggak kena. Terus 2 ini bisa hilang sama 4 ini. Ini sisa 2. Itu. Ada lagi yang bisa coret. Eh, oh ini ya. 2 ini bisa hilang sama ini. Jadi sisa 7. Gitu. Terus lanjutin ke sini. Berarti sisa ini ya. Sisa berapa tadi? Oh ya, sisa 8. 9-nya habis. 8 per 1. 12-nya juga habis. Sisa 13. Dibagi 10-nya habis. Sisa 11. 14-nya sisa 7. 15-nya habis. Oke, tinggal kayak gini ya. Kalau udah kayak gini bisa tinggal kita kali aja. Jadi 8 per 13 sama 7 per 11. Oke. Ini bentuknya sama sih ya. Kalau misalnya kayak biasa, kalau udah ada kayak gini, yang di bawah naik tapi dibalik ya. 11 per 7. Oke. Ini bakal sisa 88 per 91. Nah, itu jawabannya berapa tuh? 88 per 91. Nah, ini kan kita tahu kalau misalnya kalau mau dapat nilai 1 itu kan 91 per 91 ya. Jadi kalau misalnya 88 per 91 itu berarti kita bisa anggap dia pembulatannya ke 0,97. Jawabannya yang C. Itu. Ada yang mau ditanya? Kayak kunci gue bukan ini dah jawabannya. Kunci gue hanya. Tapi pada jawab C. Berarti gue yang salah. Hmm. Oke. Aman ya? Aman ya? Oke. Lanjut aja. Soalnya dia kecil. Hmm. Oke. Dikerjain dulu ya.
Oke, yang jawab udah banyak ya. Aku bahas aja. Oke. Ini pertama kita tahu nih 343 itu bisa kita anggap 7 pangkat 3 ya. Jadi kita tahu itu. Ini kalau ada yang tanya 343 sama dengan 7 pangkat 3 tahu dari mana? Ini dari banyak-banyak kajian soal ya. Jadi kalau mau dihafal juga boleh. Ada tabelnya. Cuma ya selamat menghafal sih. Jadi 7 pangkat 3 A kuadrat min 3A tambah 5 sama dengan 7 A kuadrat min 7A min 9. Nah, kalau kita udah bikin bentuk soalnya kayak gini, basisnya bisa hilang ya. 7 sama, karena udah sama basisnya, kita boleh hiraukan basisnya. Kita kerjain pangkatnya aja. Jadi 3A kuadrat kurang 9A tambah 15. Terus ini tuh bakal dapetnya A kuadrat tambah 7A min 9. Nah, kalau udah kayak gini, kalian udah familiar lah ya bentuknya kayak gimana. Ini tinggal pindah ruas aja. Jadi 2A kuadrat min 16A tambah 24 sama dengan 0. Ini kalian bisa bagi dua juga. Jadi A kuadrat min 8A tambah 12 sama dengan 0. Nanti kalian bakal dapet bentuknya itu A min 6 sama A min 2. Nanti dapatnya itu A-nya sama dengan 6 dan 2. Jawabannya yang itu ya. Ada yang mau ditanya nggak? Aman deh kayaknya ya. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Oke, boleh dikerjain dulu. Oke, yang jawab banyak banget. Nggak apa-apa, bagus. Oke, jadi kayak gini, kayaknya kalian udah sering latihan soal ya. Udah gampang lihatnya. Aku tulis dulu. Oke. Jadi kalau soal kayak gini, ya balik lagi ya, sering-sering latihan soal. Jadi kalau misalnya soalnya kayak gini tuh, yang ini polanya tuh kalau kayak gini, dia pertama tambah satu, terus dia tambah dua, terus dia tambah empat, terus dia tambah. Nah, ini kan udah tahu lah ya, nambahnya penambahannya berbentuk kelipatan dua. Jadi di sini bakal dia nambah 16. Nambah 16 itu 48 tambah 16 64. Jadi jawabannya yang D. Aman ya, kayaknya aman. Oke, aku lanjut ya. Ini yang SS ini dulu ya, aku SS.
Ini yang jawab udah banyak ya. Aku bahas aja. Eh, soalnya mirip ya yang tadi. 8, salah. Kalau 8, 8, 7, 8, 6, 7, 9, 6, 7, 5, 1. Oke. Ini tuh dia min 1. Terus dia ke sini tuh min 7. Dia ke sini tuh min 12. Dia ke sini min 16. Nah, kalau soal kayak gini, kan kalian bisa urai dulu ya. Yang kayak ini min 1, min 7 gini, gini. Tapi kalau misalnya kalian belum ketemu, kalian bisa turunin satu step lagi ke bawah. Ke bawah kan kelihatan ya. Min 6, min 5, min 4. Gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ketahuan gini kan kurang satu-satu. Nanti kalian ke sini bakal jadi min 3. Nah, kalau di sini min 3, kalian bakal dapet di sini tuh min 19. Kalau kalian dapet di sini min 19, kalian bakal dapet di sini tuh apa ya? 32. Ya, 32. Jadi jawabannya yang gitu ya. Aman ya? Ada yang mau ditanya? Semoga nggak ada ya. Oke, aku lanjut dulu. Soalnya udah gampang. Ya, boleh dikerjain dulu. Oke, rame yang jawab ya. Oke, kalau kayak gini, ini pilihannya kan ini ya, pilihannya dia minta bentuk desimal, jadi kita ikutin aja bentuk soalnya. Jadi kita ganti dulu. Saya 90% jadi desimal kan 0,9. Wih, enak sekali. Ganti 0,9. Oke lah. Ditambah 0,02 kali 30 tambah 0,9. Oke. 0,9 tambah ini berarti jadi ini ya. 2 kali 30, 60, berarti 0,6 tambah 0,9. 9. Ya, jadi di jumlah gampang ya. 2,4. Ya, ada. B jawabannya. Ya, aman ya, aman, aman. Aman ya. Boleh dilanjut.
Oke, aku bahas aja ya. Nah, oke. Dia minta A-nya 54% dari 360 sama B-nya 150. Nih, kalau misalnya lihat soalnya kan dia cuma minta nentuin ya, mana yang lebih besar di antara A sama B. Nah, kalau kita lihat A-nya, A-nya kan dia minta 54%. Tapi kalau misalnya kita hitung 50%, di mana itu cuma setengah, berarti setengahnya 360 itu kan udah 180 ya. Berarti udah ketahuan A-nya lebih besar dari B. Jadi jawabannya yang A gitu. Masih gampang lah ya ini. Oke, lanjut aja. Oke, aku aku bahas dulu ya. eh oke, ini tuh oke. Ini kan kalian udah kebayang sih ya harusnya. Ini kan bilangan ini, bilangan berpangkat semua, bilangan kuadrat semua. Ini satu kuadrat, ini 8 kuadrat, ini 7 kuadrat, ini 3 kuadrat, ini 9 kuadrat, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini kita tinggal eliminasi PG-nya aja sih, mana yang bilangan kuadrat. Nah ini kan tinggal apa namanya, 4 sama 100 ya. Jadi karena bentuknya kayak gini, eh, apa namanya, 1 sampai 9. Jadi kita ngambilnya yang A, yaitu 4. Gitu ya. Oke, A. Aman ya? Aku lanjut. Nah ini, bentar. Oke, lanjut. Cepat sekali. Oke. eh Buset. Bentar. Up, up, up. Oke, oke. Nah, eh dia minta A-nya 720, B-nya 240. Oke. Berarti kan A, nah, A-nya itu kan dia minta dibandingin sama 240. Sedangkan kalau misalnya A-nya 720, itu kan kalau dikali sepertiga, itu kan sama aja kayak 33,3% ya. Itu berarti eh, dia itu bakal kalau dikali segini dia cuma dapat 240. Berarti kalau dia dikali 32, kalau dia dikali 32 berarti hasilnya bakal lebih kecil dari 240 gitu ya. Jadi jawabannya yang B gitu ya. Aman, aman, aman ya. Lanjut. Boleh dikerjain dulu.
Oke, aku bahas aja ya. Jadi dia minta nilai paling besar. Kalau gini, apa? Kalau ya paling enak sih ini ya, langsung dihitung aja kasar. Ini kan sepertiga kali 11%, berarti sisa 3,66 ya. Terus kalau misalnya setengah kali 33, sisa 16,5. Terus seperenam kali 22 itu bentukannya bakal sama kayak sepertiga kali 11 ini. Iya, bakal sama. Ini dua bakal sama. Jadi 3,66. Terus ini seperenam kali 4 kali dapatnya 7,33. Sedangkan yang ini dapatnya kali duanya ya. Dari 7,33. 14,66. Jadi kalau mau dibandingin yang paling gede yang ini. Yang B. Itu ya. Oke. Ini ada yang tanya, harus dihitung manual satu-satu atau enggak? Eh Sebenarnya nggak semuanya sih, nggak semua soal harus dihitung satu-satu. Cuma ada soal yang bisa lebih cepat karena dia banyak angka yang sama. Tapi kalau soalnya kayak gini, enakan enakan dihitung langsung sih sebenarnya. Kebetulan karena angka soalnya kayak gini ya. Nanti coba aku cari kalau ada soal yang enakan di eliminasi. Tapi kebetulan karena angkanya kayak gini, jadi menurut aku lebih cepat dikali aja sih langsung. Gitu. Oke, terus ini ada teman kalian yang apa yang eh, ngomong ke aku. Eh, kalian abis ini soalnya kalau jawab ini aja ya, di live private chat aja biar teman-teman kalian yang lain bisa apa bisa mikir dulu gitu sebelum kalian tahu jawabannya. Karena ini kayaknya yang kali ini jawabnya cepet-cepet banget. Jadi kasihan yang perlu waktu gitu ya. Oke, ada yang masih mau ditanya nggak ya ini? Oke, udah ada jawab soal berikutnya. Oke, 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 dah. Oke, aku bahas aja ya. Eh, oke. eh untuk soal yang kayak gini, kalian bisa kerjainnya tuh kalian pertama lihat itu dulu ya, depannya dulu kayak gimana. Bentar ya. Oh ya, oke oke, sorry. Oke, jadi kalau misalnya soalnya kayak gini, eh ini suka masalah latihan soal lagi ya, nggak bisa dikasih tahu juga caranya gimana. Jadi kalian coba kulik aja, pakai tambah kurang kali bagi. Ya udah ya, nanti pas UTBK coba masalah latihan soal sih sebenarnya sering-sering latihan soal gimana. Tapi untuk soal kayak gini, untuk soal ini polanya tuh yang angka dua ini kalau ditambah dapat angka sebelah kiri, sedangkan kalau dikali dapat angka sebelah kanan gitu ya. Jadi kalau kalian udah ketemu itu, nanti kalau misalnya ini 3 sama 9, kalau ditambah kalian bakal dapat 12, sedangkan kalau dikali kalian dapat 27. Jadi jawabannya yang ini, yang A. Ya. Salah, bukan.
Yang oke, aman ya. Eh untuk filenya nanti ya aku bagi kok, santai aja. Nanti aku kirim di Zoom. Ya, aman ya, nggak ada yang mau bahas lagi. Aman, aman. Oke, kita lanjut. Boleh dikerjain dulu. Na na ni no ong shin no no ni no ong shin. Mic-nya on, Mas. Cepat dikurangi 37 Biron. Itu. Oke, udah lumayan rame yang jawab. Oke, ini sama ya. Kalian lihat pola kayak gini. Oke, untuk kayak gini, lihat yang ada dulu. Yang ada kan nambahnya ke sini ya. Nambahnya ke sini. Ini. Jadi, kalau misalnya kalian lihat dari sini, 9 ke 13 kan ditambah 4 ya. Terus 13 ke 17 yang ke sini tuh juga ditambah 4. Terus yang ke sini juga ditambah 4 gitu. Jadi polanya dari sini dari kiri atas ke kanan atas, terus turun ke kiri bawah, terus ke kanan bawah gitu. Ya. Terus kalau di sini eh, kalau mau dibikin secara tertulis udah ya 23 tambah X sama dengan misalnya apa ya? Dengan gitu. Terus 37 dikurang X sama dengan ya ini tertulis aja sih. Terus kalau dikurang kalian bakal dapatnya ditambah aja deh. Kalau ditambah kan X-nya habis ya. X-nya habis. Terus kan bakal dapat angka berapa nih? 23 atau 37 berapa? Hup, 60 ya. Bukan kayak gini. Bukan, salah. Eh, benar nih. Kan. 23 tambah X sama dengan Y. 37 kurang X sama dengan Y. Terus nanti ditambah dapatnya 60 ya. 60 sama dengan 2Y. Terus Y-nya sama dengan 30. Gitu deh. Dapat jawaban 30. Gitu ya. Mana, man? 9 tambah 21, 30, 17. Nah, itu juga bisa sih. Bisa juga. Kayak gitu ya. Oke, ada yang mau tanya? Eh, Kalau nggak ada, lanjut aja pakai soal yang ini. Oke, mantap. Boleh dikerjain dulu ya.
Oke, yang DM aku udah banyak ya. Aku coba bahas aja. Oke, jadi kalau misalnya kayak gini kan, kalau pas UTBK ketemu soal gini kan nggak mungkin dihitung satu-satu ya. Jadi kalau soal kayak gini, apalagi dapat angka ini, angka 8. Angka 8 itu bisa membagi angka yang aneh-aneh. Jadi kalau misalnya ada angka 100.000 dibagi 8, dia sisanya bakal kayak sama dengan nol. Tuh, tadi gini. Pokoknya inilah, pokoknya sisanya nol ya. Kalau 100.000 dibagi 8 sisa nol. Hal itu bakal sama dengan 10.000, 1.000. Nah, ini dua ini bakal sama dengan nol semua. Oke. Jadi kalau kita tahu ini, berarti yang di depan ini semua nggak usah kita perhatiin lagi nih, ya. Karena ini udah 1.000 semua. Jadi kalian nggak usah peduli lagi depannya. Kalian tinggal lihat eh, angka belakang ya. 456, 567, 8, 9, 0. Nah, pertama-tama kalau misalnya dibagi 8, mau habis dibagi 8, apapun yang dibagi genap kan kalau mau habis dibagi genap juga. Jadi kalau belakangnya ganjil udah pasti salah. Jadi 7 ini salah, 9 salah. Berarti sisa A, C sama E ya. Oke, terus kita lihat angkanya sisa 456, 678 sama 890. Oke, untuk ngelanjutin yang ini, yang 1.000 ini, kita juga bisa tahu kalau misalnya 200 dibagi 8 itu sama dengan nol. Jadi, ini semua bisa dibagi 200. Kalau ini dibagi 200, kan bakal sisa 56. Kalau ini dibagi 200, bakal sisa 78. Ini dibagi 200, bakal sisa 90. Oke, kalau kalian udah ketemu angka kayak gini, kalian udah tahu lah ya. Yang bakal dibagi, bakal habis dibagi 8, itu yang ini. Yang 56. Jadi, karena kita tahu itu, maka jawabannya yang itu. Ada yang bingung? Gimana? Ada yang bingung? Kak, itu berlaku cuma buat kelipatan 8. Kalau yang berlaku buat kelipatan 8, itu yang kayak gini, ya untuk kelipatan 8 aja yang kayak gini. Cuma, eh ini balik lagi ya ke latihan latihan lagi. Kalau misalnya aku bilang 10.000, kalau dibagi 16 juga habis, jadi 625. Habis gitu, nggak ada sisanya. Jadi ya sering-sering latihan sih. Kalau kalian sering-sering latihan kan bakal otomatis dipaksa untuk ngitung perkalian atau pembagian yang angka-angka yang jarang kalian pakai kan. Jadi bakal lebih tahu banyak gitu tentang hasil-hasil perkalian sama pembagian gitu ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Nggak ada ya? Oh nggak ada, kalian boleh lanjut lagi. Oke, boleh dikerjain dulu. Oh, bentar. Ada yang nanya, dapat 56 dari mana? 56 itu ini. Kan tadi kita udah tahu ya, kalau misalnya pertama 123.000, ribuannya kita nggak usah hitung lagi. Yang ini, nggak usah kita hitung lagi. Terus sisa angka 456. Nah, terus tadi aku bilang kalau 200 dibagi 8, itu nggak ada sisa. Berarti 456 ini kelipatan 200 ya kan bakal sampai angka 400 ya. 400 bagi 200 ya, habis gitu kan. Jadi karena di sampai 400 bakal sisa angka 56. Nah, 56 kan kalau dibagi 8 habis ya. Jadi ya gitu, dapat angka 56 dari situ. Gimana? Aman ya? Oke.
lanjut aja dulu. Nanti kalau ada yang masih bingung, chat aja. Halo guys, halo guys. Oke, yang jawab udah banyak ya. Bentar. Yang jawab udah lumayan kayaknya. Aku bahas aja. Oke. Soal kayak gini balik lagi ya, latihan soal. Banyak-banyak. Jadi ini bentuknya A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 min 2 pangkat 19. Nah, kalau bentuknya kayak gini, bisa kalau basisnya sama bisa kita gabung gitu ya. Jadi bisa kita gabung jadi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 kurang 19. Itu. Kalau udah kayak gitu, kita bisa lanjutin jadi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 1. Nah, kalau udah kayak gini kan bentuknya udah sama ya, kiri kanannya udah sama. Jadi kita bisa simpulin A-nya 2, B-nya 1. Eh, bukan kayak gini. Iya, iya. Up. Salah. 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1. Bentar. Up. Nah, gini yang benar ya. Jadi, yang tadi itu salah. Harusnya kayak gini. Jadi, gini. Ya, kan eh, dikeluarin 2 pangkat 19-nya. Terus kita lihat sini ke 2 pangkat 20-nya. 2 pangkat 20-nya kalau misalnya dibagi 2 pangkat 19 kan sisa 2 pangkat 1 ya. Terus kayak gini. Oke. Terus kalau misalnya 2 pangkat 19 dibagi 2 pangkat 19 kan habis ya. Jadi sisa 1 gitu. Jadi nanti kalau dikeluarin balik 2 pangkat 20 kurang 2 pangkat 19. Gitu ya. Gitu. Ya udahlah, gitulah pokoknya ya. Jadi kalau kayak gini eh sisanya 2 pangkat 19 kali 2 pangkat 1 kan 2 ya. 2 pangkat 1 jadi 2 pangkat 19 kali 1. Nah, kalau kali 1 kan nggak ngubah apa-apa ya. Jadi kalau 2 pangkat 19 kayak gini, dia dapat A-nya 2, B-nya 19. Itu jadi A tambah B-nya jadi 21.
gitu. Gimana gimana? Mana man? Ada yang mau ditanya? Eh, Kayaknya belum ada yang mau tanya ya. Min satu nggak dihitung. Min satunya itu kan ini ya. Bentar. Min satunya kan tadi bentuknya kayak mana ya? Oke. Dua pangkat satunya kan dua pangkat min satu kali dua pangkat satu kurang satu kan sama aja kayak dua dikurang satu ya. Dua kurang satu kan satu ya. Jadi apapun yang dikali satu kan hasilnya bakal tetap sama ya. Jadi itu dihitung, itu dihitung tapi eh, nggak merubah nilai yang 2/19 ya. Gitu. Jadi jawabannya tetap 2/19. Gitu. Eh ini min satunya bukan di pangkat ya. Min satu ini di bawah. Jadi bentukannya kalau mau rapih tuh kayak ini. Ups, 2/1 kurang satu. Ini. Gitu ya. Eh Masih ada yang mau tanya? Kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada, lanjut aja kita. Boleh dikerjain dulu ya.
Oke, aku bahas ya. Ini kalau kalian mau aman kerjain soal gini, kalian nentuin relasinya sekalian A sama C, kalian bikin relasi ya. Jadi kalau misalnya 2A sama dengan 3B, terus B-nya 8C, berarti berapa A sama berapanya C? Berapa nih? Berarti ini ya. Oke, berarti 2A, ini kok dikali 3 kan biar sama-sama 3B, berarti C-nya jadi 24. Berarti A-nya 12C. Oke, bisa kita pakai. A lebih besar dari B. A besar B. Bentar. Kalau B-nya 8, kalau B-nya 8C, A-nya 12C, berarti lebih besar ini ya. Lebih besar siapa? Lebih besar A. Oke, A-nya benar ya. Nah, ini dia 12C, ini dia 8C. Terus A sama dengan 12C, ini benar ya. Terus B tambah C besar A. Oke. Ini ganti ke C kali ya, biar enak. Kalau misalnya tadi B-nya 8C, berarti ini jadi 8C tambah C. A-nya tadi berapa? 12C. Jadi 9C besar 12C. Ini salah ya. Berarti jawabannya yang C. Tapi kita kerjain dulu yang lain. Eh, 18B. 18B tambah A sama dengan 13C. Ini ganti ke C kali ya. Kalau 18B jadi 8C berarti 18 kali 8C. 18, 8C, ini A-nya 12C, 13C. Berarti 1C tambah 12C, 13C. Oke, mudah ya. Terus A besar C. A-nya itu 3/2B. Banget. A-nya 3/2. Terus C-nya berapa? 1/8B. Berarti benar ya. Ini 1/2, ini 1/8. Oke. Jadi jawabannya tadi yang C. Gitu. Ada yang mau ditanya? Aman lah ya. Kayaknya. Salah. Kak mau nanya A sama dengan 3/2 dari mana? A sama dengan 3/2. Oh, ini. Kan tadi yang dari sini. Up, sini. Kan 2A sama dengan 3B. Terus kalau mau dapat A, berarti duanya pindah ke sini dong. Jadi 3/2B. Gitu. Kebayang nggak? Ngerti ya? Oke. Ini kalau udah nggak ada, kita lanjut aja ke yang ini. Nah, yang ini aja. Yang X bisa dong. Boleh dikerjain.
Oke, aku bahas aja ya. Oke, kita kita udah tahu sih ya. Kita udah tahu. Pokoknya ini X positif, Y negatif ya. Kalau misalnya Y di pangkat X, ini ini pasti ini bisa benar bisa salah ya. Jadi kalau misalnya anggapannya kalau yang A ya, yang A. Kalau misalnya Y-nya min 3, terus dia di pangkat 1, kan min 3 ya. Tapi kalau misalnya min 3-nya di pangkat 2, jadi positif. Jadi pokoknya kalau di pangkat ganjil, bilangan negatif di pangkat ganjil bakal tetap negatif. Tapi kalau bilangan negatif di pangkat genap, dia bakal jadi positif gitu ya. Makanya yang A salah. Terus X kali Y. Ya apapun, ini jelas ya, apapun yang dikali positif kali min ya pasti min ya. Terus ini X tambah Y. Nah ini belum ini ya, belum tentu juga. Kalau misalnya dia 3 dikurang 7 sama 7 dikurang 3 kan satu jadi negatif, satu jadi positif. Jadi ini belum tentu. Terus X min Y, Y min X. Ini ini tuh yang benar itu. Bentar. Kalau X min Y kan depannya positif, tapi dia dikurang sama bilangan negatif. Oh itu kan pasti jadi ini, pasti jadi positif ya ini dua. Jadi positif tambah positif. Jadi ya udah. Jadi yang pasti positif yang ini. Kalau yang ini pasti negatif. Soalnya negatif dikurang positif. Jadi negatif kurang negatif. Gambarnya nggak menjelaskan tapi ngerti lah ya. Gimana gimana. Ada yang mau ditanya? Kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada, karena nanggung 1 menit, coba kerjain soal ini aja buat penutup hari ini. Ya.
Ini yang jawab masih dikit, mau dibahas aja atau masih mau lanjut nyoba? Waduh, bahas. Yang lain gimana yang lain? Bahas ya. Oke deh, bahas. Oke, oke. Ini tadi beberapa ada yang DM aku juga banyak yang bilang soal kayak gini sering keluar tapi masih belum tahu cara kerjanya gimana. Jadi kalau soal kayak gini ya paling sering kasusnya memang bahas umur ya. Jadi umur kayak anak. Kalau soal kayak gini tuh solusi paling umum itu jadiin ayah anaknya variabel ya. Jadi kalau misalnya soal kayak gini bisa bikin ayahnya kita misalin jadi X, anaknya jadi Y. Kalau udah kayak gini, kita bikin soalnya jadi kalimat matematika. Ini kursornya mana? Gini, kalau misalnya ini 4 tahun ya, 4 tahun yang akan datang. Jadi gimana pun kita harus bikin pos 4. Jadi anggap X plus 4. Jadi 4 tahun yang akan datang, seorang ayah berusia 3 kali usia anaknya. Jadi 4 tahun yang akan datang, ini dia misalnya jadi X plus 4, terus dia bilang umurnya bakal 3 kali usia anaknya. Berarti kita kali 3, terus umur anaknya kita tambah 4 juga. Ini harusnya Y. Kita jadiin Y plus 4. Gitu ya. Itu satu. Terus kalimat keduanya, mana ya? Nah, 6 tahun yang akan datang, si ayah berusia 24 tahun lebih tua dari anaknya. Nah, kalau masalah umur mau ditambah atau dikurang berapa tahun pun kan selisihnya bakal tetap sama ya. Jadi kita dari kalimat kedua dapat kalau misalnya Y sama dengan X min 24. Karena dia bilang ayahnya itu 24 tahun lebih tua. Ya, kayak gini. Ya, oke, lanjut. Terus ini bisa langsung kita masukin aja sih. Ini kan udah dapat dua persamaan ya. Bisa langsung kita masukin aja. X plus 4 sama dengan 3 kali Y-nya kita ganti ya. Jadi X min 24 ditambah 4. Oke, harusnya benar. X plus 4 sama dengan 3X. 3 kali X ya. Terus min 24 tambah 4 jadi min 20. Dikurang 60. Oke, harusnya benar. Terus min 60-nya kita pindah aja ya. Pindah ke kiri. Jadi 64. Terus X-nya pindah ke sebelah sini. Ke kiri. Ke kanan. Jadi 2X. Oh gitu caranya dapat kalau X-nya dibagi 2, X-nya dapat 32. Itu usia ayahnya. Kalau minta usia anak ya, berarti kan tinggal Y sama dengan X min 24. Berarti dapat Y-nya ini kurang. Woi, mana tadi? Y X min 24, Y-nya 32 min 24. Dapat Y-nya 8. Jadi jawabannya yang A gitu. Ada yang mau ditanya gimana gimana? Ya, dah. Ini dibagi dulu. Iya, mau nanya nanya aja. Oh, ini mau nanya apa? X sama dengan 32 dari mana Kak? Kok tadi bisa Y-nya X min 24? Oke, satu-satu dulu. Ini dulu ya. Yang X min 24 datang dari mana? X min 24 itu kan yang mana tadi X min 24? Nah, X min 24 kan ini.
Ini tuh dapat dari kalimat kedua. Jika 6 tahun yang akan datang, si ayah berusia 24 tahun lebih tua dari anaknya. Nah, kalau umur itu kan, kalau umur itu kan nggak bisa ini ya, mau ditambah. Waktunya dimajuin berapa tahun atau dimundurin berapa tahun kan nggak ada bedanya ya. Selisih umur itu bakal tetap 24 tahun kan. Jadi, eh, umur anaknya itu bisa kita anggap 24 tahun lebih muda dari ayahnya. Kalau misalnya dia 24 tahun lebih muda, berarti kita bisa tahu umur anaknya dari cara ngurangin. Oke, oke. Kita bisa tahu umur anaknya dari cara ngurangin umur ayahnya dengan 24 tahun. Jadi karena kalau umurnya diturunin 24 tahun bakal ketemu umur anaknya. Kak, kenapa nggak ditambah 6? Oh, 6 tahun itu ini ya, yang kayak aku bilang tadi, kalau misalnya eh, mau waktunya maju 6 tahun atau waktunya mundur 6 tahun, selisihnya bakal tetap sama kan. Kalau misalnya sekarang umur ayahnya 30, anaknya 6 tahun, 6 tahun yang akan datang, umur ayahnya nambah 6 tahun, tapi umur anaknya kan juga nambah 6 tahun. Jadi selisihnya nggak bakal berubah gitu. Bayang nggak kenapa nggak perlu ditambah 6 ya? Gimana gimana? Gimana gimana? Masih ada yang mau ditanya? Oh, tadi ya, X-24. Tadi ada yang nanya X-24 dari mana? Tadi udah ya. Terus 6 juga udah. Terus apa lagi? X sama dengan 32. Oh ya, X sama dengan 3 dari mana? Ini dari yang ini. Bentar, aku hapusin dulu. Hapus dulu. Udahlah. Jadi X min 244. Oke. Tadi dapat X yang 32 itu dari ini. Kan udah dapat dua persamaan ini ya. Dua persamaan ini kita udah dapat. Terus kita tinggal masukin yang variabel Y ini ke sini. Gitu. Dengan kita masukin itu, kita bakal dapat ini. X plus 4 sama dengan 3 kali. Ini kan Y-nya masuk ya. Y-nya masuk jadi X min 24 kurang 4. Kayak gini lah kurang lebih. Terus kalau kita turunin terus, tungtak, tungtak, dapat X32 gitu di sini. Kebayang nggak ya? Aku kurang paham sebelah situ. 60. Oh, 60. 60 itu gampang aja sih. 60 itu dari ini. Ini kan tadi dimasukin X min 24 ke sini ya. Berarti di dalamnya isi X min 24 ditambah 4. Terus kalau dioperasiin jadi X min 20 kan. Terus di luarnya ada 3. Jadi 3 dikali min 20. Dapat min 60. Gitu deh. Kebayang, kebayang. Ah, ya. Gimana, gimana? Udah ngerti belum ya? 60 dari mana? Oke, Kak, udah paham. Makasih. Paham ya? Oke. Eh, ada yang mau ditanya lagi? Ini kalau nggak ada, aku mau kirimin pembahasannya aja. Tadi kayak ada yang nanya deh. Ya, Bentar. Uh, uh. Waktu ya. dibuat perumpamaan variabel dari ayah anak. Oh, ini bikin variabel ya. Ini ya, tinggal. Kan di soalnya kan ada dua subjek ya, ayah sama anak. Nah, kita langsung misalin aja ayahnya X, anaknya Y, biar kita bisa jadiin soal ini tuh kalimat matematika kayak gini. Jadi kan kalau misalnya ayahnya udah X, anaknya udah Y, pas dibilang 4 tahun yang akan datang, umur ayahnya sama kayak 3 kali anaknya kan bisa jadi gini ya.
Umur ayahnya tambah 4 sama dengan 3 kali. 3 kali kan? 3 kali berarti tinggal 3 kali umur anaknya dimajuin 4 tahun. Itu yang bagian awal. Oke. Awal itu kan ini ya. Cuma kita soal umur ini kan memang paling sering cuma ada 2 orang ya yang dibahas. Paling kalau mau ditambah ya tambah kakek gitu kan. Tapi kan eh, kalau ada kakek ya tinggal jadiin Z gitu kakeknya. Terus kalau misalnya kita udah tentuin ayahnya yang X, anaknya yang Y, ya balik lagi. Kita tinggal baca soalnya mau dibikin kayak gimana. Gitu. Ada yang nanya. Kak, yang dalam kurung X bin 24 tambah 4 dari mana? Udah. Oh ya udah. Contoh. Ada lagi ya mau tanya? Ini jenis soalnya apa ya Kak? Mau screenshot. Oh, ini soal ini tadi kayak aku bilang ya, ini soal ini bakal ada di setiap soal paket PU, tapi tiap paket PU paling cuma ada 2 atau 3 soal gitu. Jadi kalian sebenarnya kalau latihan paket PU pasti ketemu soal kayak gini kok. Cuma memang jumlahnya nggak banyak soal kayak gini gitu. Ini kalau misalnya soal hari ini dikumpulin mungkin bisa kesebar jadi 5-6 paket mungkin gitu. Gitu ya. Eh ada lagi? Kalau nggak ada, aku mau bungkus soalnya. Gitu ya. Nggak ada kayaknya. Oke. Ini kalau yang mau download jangan keluar dulu ya. Aku simpenin dulu. Bentar. Oke, itu udah aku ini ya, tunggu ini aja. Tunggu di muncul lagi loading. Widih, kedokteran ITB. Amin. Bentar ya guys, lagi loading. Oke, itu kayaknya udah deh. Udah ya. Oke. Jadi untuk menutup hari ini, kalian ini ya, kalian nanti kalau libur, libur aja ya, nggak usah takut kalau liburan bakal ketinggalan sama yang lain, karena belajar pas liburan tidak menjamin apa-apa ya. Kalian ya belum ada. Itu coba ini ya, coba di scroll aja ke atas. Kayak kayak ini deh. Ada sih di atas. Di ini sih di jamnya 8.48. Di chat ya. Coba
di 848. Coba dia, coba coba aku kirimin ulang lagi ya. Kayaknya kayak ketimbun deh. Oke, kalian kalau udah selesai download boleh leave ya.